Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Mardani, perwakilan dari kelompok 4. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus ketahui apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual. Nah, jadi pelecehan seksual ini mencakup perilaku seperti rayuan seksual yang dimana meminta penukaran sesuatu aktivitas yang bersifat seksual. Nah, sedangkan kekerasan seksual artinya perlakuan secara fisik yang tidak ada persetujuan dari orang lain atau persetujuan dari orang tersebut. Nah, kemudian ada beberapa faktor penyebab yang terjadinya pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual ini terhadap dunia pendidikan. Nah, yang pertama itu kurangnya perhatian dan juga penanganan dari pemerintah. Nah, pemerintah cenderung menganggap tidak penting atas kasus tindakan seperti ini, sehingga tidak adanya penanganan khusus untuk kasus tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu cara berpikir yang tidak setara kekerasan seksual. Kerap sekali korban seksual ini biasanya dilakukan oleh perempuan dan anak. Korban seringkali disalahkan sehingga dalam kasus tersebut korban takut untuk melaporkan apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, kemudian yang ketiga itu adanya relasi yang tidak seimbang. Nah, relasi yang maksud saya ini adalah relasi yang tidak seimbang antara guru dan murid, di mana guru lebih dominan atas muridnya sehingga menyebabkan seorang pelajar memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Nah, dalam hal ini korban ditakuti dan biasanya diancam sehingga misalnya diancam untuk tidak naik kelas, nilainya tidak bagus. Nah, kemudian yang keempat itu minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan kekerasan seksual. Nah, seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang bersifat dengan seks. Nah, jadi itulah tadi beberapa faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Nah, kemudian di sini ada juga beberapa langkah-langkah pemerintah yang dia lakukan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, yang pertama itu dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku. Nah, pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Nah, di bidang pencegahan ini, pemerintah juga bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan dan juga pengenalan organ tubuh kepada anak, sehingga anak bisa tahu yang mana tidak boleh dan yang mana yang boleh dilihat ataupun disentuh oleh orang lain. Nah, pemerintah juga melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepolisian secara aktif melakukan patroli siber dan penindasan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya. Nah, jadi menurut saya pribadi mengenai beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah bersifat solutif. Mengapa? Karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya pemerintah ini memberikan solusi ataupun memberikan jalan keluar agar kita tidak melakukan atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja yang sempat saya paparkan mengenai pelecehan seksual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nah itulah tadi beberapa penjelasan dari rekan saya. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Nah itu pihak mana sajakah yang memiliki kewajiban untuk terlibat mengatasi masalah tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan? Pertama itu pemerintah. Setidaknya ada beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual di Indonesia. Pertama, yaitu membuat kebijakan yang memberikan perlindungan dan jaminan rehabilitasi terhadap korban dan pelaku. Kedua, mencabut kebijakan atau peraturan yang diskriminatif karena berpotensi untuk menskriminalisasi kelompok rentan seperti perempuan dan lesbian. Ketiga, memasukkan materi pendidikan kesehatan, reproduksi dan seksualitas yang
komprehensif ke dalam kurikulum pendidikan agar warganya mendapatkan informasi yang tepat tentang seksualitasnya. Yang kedua itu masyarakat dan media. Media sebagai salah satu pembentuk opini publik juga bertanggung jawab melanggengkan budaya perkosaan di masyarakat, mulai dari pemberitaan yang cenderung mengeksploitasi peristiwa kekerasan seksual dan korban. Media juga ikut bertanggung jawab membentuk citra perempuan sebagai objek seksual melalui stereotipe. Sementara itu, laki-laki mendapatkan perlakuan sebaliknya. Jika terjadi kekerasan seksual, maka perempuan pastilah yang menjadi penyebabnya dan laki-laki melakukannya karena khilaf dan berbagai alasan lainnya. Yang ketiga yaitu keluarga. Fakta bahwa banyak peristiwa kekerasan seksual terjadi di dalam rumah dan pelakunya merupakan mereka yang masih memiliki hubungan keluarga tidak bisa dipungkiri, meskipun tidak bisa dipukul rata. Namun berbagai hasil penelitian menemukan bahwa anak yang terpapar kekerasan di dalam rumah tangga memiliki peluang untuk menjadi pelaku kekerasan termasuk kekerasan seksual. Sebagian paling dekat dari individu yang berpotensi untuk menjadi korban dan pelaku keluarga memiliki peran vital dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Keluarga yang mengedepankan nilai-nilai dan prinsip kesetaraan sangat dibutuhkan untuk mencegah kekerasan seksual. Peran orang tua yang sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan seksual kepada anaknya, misalnya pengenalan tubuh sejak usia dini. Seks selama ini dianggap tabu sehingga anak seringkali dengan mudah dimanipulasi dan diperdaya karena ketidaktahuannya. Jika anak memahami dengan baik, mengenal otonomi tubuhnya dan dirinya memiliki otoritas penuh atas tubuhnya, maka akan lebih mudah mencegah kekerasan seksual. Yang keempat, individu. Tidak sedikit yang menyatakan pentingnya pendidikan keagamaan dan budi pekerti untuk mencegah kekerasan seksual di tingkat individu. Tanpa mengurangi pentingnya dua hal tersebut, penulis melihat bahwa itu tidaklah cukup. Sejak awal, setiap orang harusnya mendapatkan pendidikan tentang hak asasi manusia agar mengetahui bahwa dia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar oleh siapapun. Nah, ada juga yaitu gunakanlah perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini perspektif Pancasila sebagai sistem etika yang dimaksud yaitu ditinjau dari segi moral, pelecehan seksual sebagai perilaku yang melanggar tatanan moral harus dipertanggungjawabkan. Hal ini karena pelaku sebagai manusia memiliki akal budi, karena manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal budi. Maka apapun yang dilakukan manusia haruslah dipertimbangkan actus humanusnya. Actus humanus mengandaikan bahwa rasio manusia berada dalam fungsinya sedemikian rupa sehingga ia adalah tuan dan pemilik atas perbuatannya sendiri. Karena memiliki akal budi tersebut, manusia memiliki pengetahuan dan kebebasan untuk melakukan suatu tindakan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.